Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman dasar berbasis web ya. Oke, yang pertama itu mengenai tentang HTML. HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Language. Ini adalah sebuah bahasa pemrograman ya, bahasa markup yang dibangun atau dibuat, disusun untuk mempresentasikan sebuah halaman website. Jadi website selama ini yang kalian lihat itu, misalkan kalian buka Facebook, buka Google, itu terdiri atau tersusun dari bahasa pemrograman menggunakan HTML. Nah, logikanya jika sebuah halaman website itu adalah tubuh manusia, maka HTML ini kita bisa bilang sebagai tulang. Kenapa? Karena HTML ini mempresentasikan struktur bagian tubuh sebuah halaman website. Jadi kalau misalkan HTML website itu manusia, berarti HTML itu sendiri adalah sebuah tulangnya. Nah, di sini ada 3 unsur ya penyusun sebuah halaman web. Yang pertama itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan HTML itu adalah sebuah tulang ya, dari tubuh manusia atau penyusun sebuah websitenya. Sedangkan CSS ini kita ibaratkan sebuah aksesoris di dalam tubuh kita, contohnya seperti kulit, rambut, dan lain sebagainya. Oke, ada juga sebuah JavaScript. Nah, JavaScript ini kalau di dalam tubuh manusia itu tugasnya sebagai motor penggerak ya, atau sendi-sendi lah kalau misalkan seperti di sebuah website itu seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman semua sering mendownload sebuah aplikasi atau mendownload sebuah film misalkan ya, itu biasanya kalau misalkan kita klik itu maka akan muncul sebuah gambar, atau klik muncul ke halaman selanjutnya itu menggunakan sebuah JavaScript. Atau yang sering kita lihat, misalkan kita mau melihat sebuah gambar, kita bisa zoom gambar tersebut, bisa berbesar berkecil di dalam sebuah website itu menggunakan sebuah JavaScript ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari sebuah HTML? Nah, karena HTML itu adalah dasarnya dari segala dasar pemrograman web ya. Ingat, dasar dari pemrograman website itu ada HTML. Nah, nanti setelah HTML, kalau misalkan kita membuat website bisa pakai misalkan bahasa pemrogramannya Java Web, atau misalkan PHP, atau misalkan nanti ada lagi yang namanya Python dan lain sebagainya. Itu dasar awalnya tetap menggunakan HTML. Oke. Kalau misalkan teman-teman semuanya di sini seorang blogger atau konten kreator sebuah website, maka kalian wajib ya nggak harus wajib lah, minimal mengerti apa itu sebuah HTML. Kenapa? Karena sebuah HTML itu nanti bisa membantu kalian untuk mengubah suatu tampilan template blog kalian. Oke. Terus HTML ini juga sebagai pintu utama ya, atau dasar sebelum mempelajari CSS dan JavaScript, dan masih banyak lainnya. Oke, di sini ada sebuah contoh HTML sederhana itu ya, itu ada perhatikan di sini ada doc type HTML, terus di situ ada HTML untuk membuka ya, head, title, body ya. Oke, di situ kalau misalkan kita buka atau kita jalankan, nanti akan muncul sebuah tampilan yang pertama, title-nya atau judulnya nanti di menu bar atas itu ada belajar HTML. Terus di situ ada Hello Dunia, itu merupakan judulnya ya. H1 itu sebuah heading, judulnya Hello Dunia, dan yang paling bawah itu aku akan mempelajari HTML, itu sebuah paragraf. Oke, P ini sebagai paragraf, ini yang namanya tag ya. Tag ya. Oke, kode ini ya, yang pertama itu adalah title, itu judul dokumen seperti yang saya jelaskan. Terus tipe dokumen itu HTML ya, doc type ini HTML itu menunjukkan bahwa dokumen itu bertipe HTML.
Terus ada body ya, body ini penyusun ya, penyusun berarti di dalam sebuah tubuhnya nanti yang akan muncul di halaman sebuah website itu pasti di dalam sebuah body script ya, di body HTML. Oke, nah untuk text editor atau kita membuat program ini, kalau simpelnya di Windows kita bisa menggunakan Notepad ya, Notepad standar seperti kayak ini kita bisa buat di sini. Terus kita bisa buat menggunakan ada yang namanya Sublime Text, terus ada yang namanya Notepad Plus, macam-macam. Ada yang menggunakan Nightbeam ya. Ini ada yang menggunakan aplikasi yang ada Nightbeam, ada juga Dreamweaver dan lain sebagainya. Banyak text editor nanti sesuai selera kalian ya. Ini banyak macamnya. Jadi ini nanti sesuai selera kalian. Gimana sih menggunakannya atau menggunakan text editor sesuai selera kalian. Kalau misalkan kalau kalian semuanya nggak mempunyai text editor lain atau text editor yang belum diinstal, kita bisa menggunakan sebuah Notepad. Notepad standar pasti di sebuah Windows itu pasti ada Notepadnya. Oke ya. Nah, contoh dari script ini tadi, dari script ini tadi nanti pasti akan jadi sebuah halaman. Contoh saya buat ya, misalkan saya persingkat aja ya, saya tidak menggunakan tipe. Oke. Saya menggunakan sebuah Notepad ya. Nanti kalian yang di rumah bisa mempraktekkan seperti ini. Oke, misalkan titel di sini saya buat belajar HTML. Terus di dalam body sini ya saya buat misalkan H1. Awal belajar HTML. Ya, seperti itu saya buat sebuah paragraf lagi. Paragraf. Misalkan saya hari ini belajar HTML, misalkan ya, saya buatnya seperti ini. Ini kalau mau menjadikan sebuah halaman tampilan sebuah website, kita save saja ya. Saya simpennya di Dex, misalkan saya saya save di dia. Saya simpan di folder HTML, saya buat dulu. Nah ini misalkan awal, saya buat awal tipenya. Nah kalau misalkan kita menggunakan Notepad, pastikan tipenya ini .html. Kalau misalkan Notepad itu txt ya, kita langsung save. Ini kita di folder D, sekarang kita buka.